mempresentasikan laporan hasil laporan praktek bisnis plan membuat income. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akifa. Di sini ada rekan saya yaitu Rama, Syafira, Sheila, Rosi, Adit, Raihan, Repa, Puput, Sana, Adija, Indra, Lingga, Arif. Untuk selanjutnya yaitu untuk latar belakang akan disampaikan oleh Rama. Latar belakang, makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang terus berkembang seiring dengan tren dan selera masyarakat. Saat ini banyak orang yang mulai menikmati makanan ringan yang praktis namun tetap lezat dan bergizi. Salah satunya adalah dimsum, makanan khas Tiongkok yang kini sangat populer di Indonesia. Melihat peluang tersebut, kami berinisiatif membuat usaha dimsum homemade dengan atas rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, harga yang terjangkau dan bahan-bahan yang berkualitas. Melalui bisnis plan ini, kami ingin belajar tentang sebuah usaha makanan mulai dari proses produksi, pengemasan hingga strategi pengemasan agar bisa menjadi peluang usaha yang menjadikan yang terdepan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan akan disampaikan oleh Syafira. Tujuan yang pertama, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas dalam menciptakan produk makanan. Yang kedua, mengetahui cara menyusun perencanaan usaha yang baik dan terarah. Yang ketiga, menghasilkan produk makanan dimsum yang berkualitas, enak dan sesuai masyarakat. Yang keempat, mempelajari proses penghitungan modal, harga jual, serta perkiraan keuntungan usaha. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kerja sama tim dalam menjalankan kegiatan wirausaha. Selanjutnya yaitu tinjau pustaka akan disampaikan oleh Sheila. Tinjauan pustaka. Dimsum merupakan makanan khas Tiongkok yang kini banyak digemari di Indonesia. Terbuat dari campuran daging ayam, udang, dan tepung tapioka yang dikukus hingga matang. Dalam literatur bisnis kuliner, dimsum memiliki prospek pasar yang luas karena disukai semua kalangan. Inovasi rasa, kemasan, dan strategi pemasaran menjadi faktor penting agar produk tetap menarik dan bersaing di pasaran. Untuk selanjutnya yaitu profil usaha akan disampaikan oleh Rosi. Pemilihan jenis usaha yang dipilih adalah usaha kuliner dimsum. Alasan memilih usaha ini karena dimsum merupakan makanan yang sedang banyak penggemar dari berbagai kalangan dan proses pembuatannya relatif mudah. Selain itu, mudah didapat dan mudah dan dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga menjadi peluang usaha bagi pengguna. Perusahaan kami mempunyai nama perusahaan PP Dimsum Goyang. Lokasi perusahaan ada di Jakarta. Perizinan usaha perusahaan kami sudah mendapat izin dari Lembaga Keuangan Sumber Daya Manusia Penanggung Jawab Provinsi Abdika F3 Selanjutnya yaitu bahan baku akan disampaikan oleh Adit. Adila. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat dimsum adalah yang perlu ada koper, 2 pisau, 3 panci kukus, 4 pisau, 5 toleran, 6 baskol, 7 sendok, 8 centong,
kompor, 12 gas, 13 listrik. Membantu untuk pembuatan yaitu jadi saksi saya melihat daun bawang merah, bawang putih, cabai rawit, Selanjutnya yaitu aspek keuangan, alat dan bahan, yaitu akan disampaikan oleh Reva. Jadi harga yang dari alat yang jadi jumlah harga rinciannya yaitu 1.386.000, biaya pengikutan per bulan, biaya pengikutan yaitu 1.386.000 dibagi harga pribadi kekuatan pertahanan dan kekuatan pertahanan alat berisnya yaitu 1 bulan 1.386.000 dibagi 60 bulan yaitu 23.100 perak. Selanjutnya yaitu biaya tidak tetap akan disampaikan oleh Uwet. Jumlah peserta kawin produksi yaitu 147.000 orang dan jumlah per bulan itu 4.410.000. Untuk selanjutnya biaya tetap akan disampaikan oleh Sarah. Jadi ini adalah biaya tetap secara rinci. Untuk biaya per bulannya yaitu 2.773.100 perak dan biaya per harinya yaitu Rp1.541 perak. Untuk selanjutnya yaitu aspek keuangan akan disampaikan oleh Aziza. Jadi untuk total biaya itu biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabel sebesar 147.000 ditambah biaya tidak tetap sebesar 1.541. Jadi totalnya adalah 148.541 perak. Selanjutnya harga pokok produksi. Total biaya per jumlah produksi. Total biaya adalah 100. Total biaya sebesar 100 bagi 44 kap, jadi 3.375 perak untuk harga pokok produksi. Selanjutnya untuk harga jual bintang itu tetap seharga 5.000. Jadi total penerimaan total itu sebesar 220.000. Untuk penerimaan bersih, penerimaan total dikurangi total biaya 220.000 dikurangi 148.000 hasilnya 71.459 dalam 2 kali produksi. Untuk selanjutnya aspek pemasaran masih ada. Untuk aspek pemasaran yang pertama dikenalkan produk kepada teman-teman dekat. Yang kedua promosi di media sosial, IG dan WhatsApp. Yang ketiga menjual di area sekolah. Untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT akan disampaikan oleh Linda dan Indra. Analisis SWOT. Kekuatan. Rasa insan disukai banyak orang dan cocok untuk semua umur. Variasi menu bisa banyak seperti ayam, udang, kepiting, dan sayur. Bisa dijual dalam bentuk utuh maupun siap saji. Harga dijual secara online maupun offline. Nah, kelemahan. Produk cepat basi kalau tidak diawetkan dengan baik. Persaingan cukup ketat karena banyak brand di rumahan
Dimsum bisa dipasarkan sebagai makanan sehat karena dibungkus bukan digoreng. Bisa dijual berbagai event belajar atau dititip di warung. Potensi buat bikin franchise kecil-kecilan. Ancaman: harga bahan baku daging tepung fluktuatif, banyak kompetitor dengan harga lebih murah, selera konsumen cepat berubah, gampang bosan, persaingan dengan makanan cepat saji lain, isu kesehatan kalau tidak dijaga, dan kualitas. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh saudari Arin. Hasil dan pembahasan usaha dimsum yang kami buat menghasilkan produk dengan rasa yang lezat, tekstur lembut dan disukai oleh banyak orang yang mencobanya. Proses pembuatan berjalan lancar mulai dari persiapan bahan, pengolahan adonan hingga tahap pengukusan. Dari hasil percobaan dan penjualan, dimsum memiliki prospek yang baik karena bahan mudah didapat, modal terjangkau, serta keuntungan yang cukup menjanjikan. Kami juga belajar pentingnya kerjasama tim, perencanaan biaya dan promosi agar usaha bisa berkembang lebih baik.